Manusia pagi kali ini mau ngobrol-ngobrol dengan Ijul Legasi. Mungkin dia ada lagi di dalam. Halo. Ini kastornya. Manusia pagi kali ini jalan-jalan, tapi kita jalan-jalannya juga ada jauh banget, masih sekitar kota Singkawang yang konon katanya kota pariwisata, konon katanya kota pusaka, juga konon katanya kota Amoy. Jadi sebenarnya ini kota apa sih? Kita juga tidak tahu. Manusia pagi pokoknya tetap jalan-jalan. Nah, saya kebetulan malam hari ini langsung bertandang ke Legasi. Nah, apa itu Legasi? Apa sebenarnya yang dia jual? Apa yang dia tawarkan? Nanti kita bakal ngobrol dengan sebelah kiri saya. Tetap manusia pagi. Saya janjikan ini adalah owner dari Legasi. Jadi saya nggak mau ngaku apa sih Legasi atau sok-sok tahu. Nah, nanti daripada fitnah, ini akhir zaman loh. Fitnah-fitnah tersebar, jadi saya langsung aja dengan saya manggilnya apa nih? Bang Jul, Mas atau Akang atau apa enaknya nih? Izul ya. Izul. Z apa C? Z. Zuru. Ya. Zuru. Sensor gitu ya. Jul, Neo. kita mau ngobrol sedikit nih. Kita kilas balik dulu nih. Saya kenal Anda dari sisi vokalis. Ya. Anda seorang pelaku musik metal. Ya. Nah, itu nggak penting dulu sih. Maksud saya kenapa sekarang lalu terpikir untuk bikin store dan namanya Legasi. Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Jadi biar ke tadi Pak fitnah saya Ya. Jadi flashback dulu ya. Jadi waktu itu memang dari SMP saya memang suka memerhatikan penampilan si pemain-pemain band yang saya idolakan. Fashion, lebih Fashion ya. ke fashion, karena menurut saya daya tarik sebuah artis itu bermacam-macam. Jadi ada yang mungkin orang tertarik dari skill, mungkin ada yang tertarik dari perform. Nah, kalau saya tertarik di perform dan fashion karena menurut saya sering nonton video klip soalnya. Nah, itu kemudian muncullah jadi suka sama musik kan. Kemudian singkat cerita di Pontianak diminta oleh teman untuk membantu desain kaos sekolah. Nah, dari situ teman ada bikin store. Terus dia bilang, "Ini uang mau dipakai apa mau dibikinin baju?" Nah, jadi dari situlah kemudian jadi karena ada deadline untuk desain, makanya harus dibikin nih sebuah merek nih. Apa? Brand itu penting ya. Brand ya. ya. Pikir, kemudian waktu itu saya lagi denger lagu Madball, band hardcore dari New York. Kemudian ketemulah salah satu band Madball, dia punya album bernama Legasi. Nah, itu yang membuat saya pikir ini singkat, enak antar kosakatanya antar Indonesia dengan Inggris kan? Iya. Terus dicari lagi translate-nya kan, ternyata Artinya. warisan. Nah, kebetulan saya pikir nih kayaknya keren aja nih kalau misalnya memang brand ini bisa diwariskan ke anak cucu saya. Kemudian juga tanpa disengaja orang tua memberikan lahan warisan berupa sebuah garasi untuk dijadikan store. Nah, itulah singkat cerita Legasi tahun 2010. Oke, jadi awalnya Legasi ini bukan terpikirkan tapi malah sorry nih, kita jiplak atau mengutip dari salah satu album tersebut? Ya,
bingung sih saya juga itu disebut menjiplak atau mengutip, tapi kalau menurut saya Karena pas saja poinnya tertarik ya, ya, jadi ya. garap aja. Ya gitu. udah. Nah, sorry nih, kita agak sedikit. Ini sih ranah privasi, tapi silakan mau jawab atau tidak. Warisan, terus katakan orang tua, nih, Iya. orang tua merelakan garasinya diubah seperti ini. Nah, seperti apa Anda? Boleh dong sedikit Iya. ngobrol ini kan? Iya. Ini kan apa ya, hal yang menarik, garasi dikorbankan untuk store legasi. Iya, Nah, iya. boleh dong share seperti apa waktu itu? Jadi setelah itu waktu itu bikin kaos, nitip di tokonya teman yang tadi itu. Ya. Pada akhirnya ketemu lagi di toko teman satu lagi, si Namskul, kamu teman-teman dari Secret Weapon. Dia bilang fungsi store itu buat band ngaruh sangat berpengaruh. Dia bilang di situ kamu bisa langsung ketemu dengan pembeli, bisa ngobrol langsung, banyak hal yang bisa. Jadi emosinya bisa lebih dapat ya, bisa sebenarnya lebih lebih dapat dengan pendengar. Terus kita bisa jual merchandise sendiri. Nah, berawal dari situ saya belum di sini nih posisinya, masih di dalam rumah. Oh. Ya, masih dalam rumah. Jadi 2010 Legasi berdiri di tetapi di dalam rumah. di dalam rumah. Garasi belum siap Iya, digarap nih. belum. Nah, kalau garasi tahun berapa? Garasi itu Artinya diwariskan tadi bahasa Ya. diwariskan tuh. sekitar tahun 2013 atau 2014. Oh, juga lumayan ya, 3 tahun ke depan ya. Cuman bentuknya tidak seperti ini, Ya. masih Garasi banget lah garasi pokoknya kan. banget, masih triplek. Kemudian sambil berjalan, band waktu itu kan band masih sering main, jadi kaos-kaos kita bawa, kita lapak di gigs. Nah, dari situ alhamdulillah labanya bisa kita renovasi, kemudian terus menambah ya isi barang lah buat. Oke. Ini ada yang menarik. Dia tadi tidak menyinggung sedikit pun tentang dia sebagai seorang pelaku band. Nah, tapi gak apa-apa. Nanti kita bakal korek-korek dikit dong. Seperti apa bandnya? Apakah ada brandnya juga di sini dari band yang dia gandrungi? Tetap di Manusia Pagi. Katanya bikin legasi, tapi 2014 ya. 2014 akhirnya diwariskanlah garasi tersebut untuk menjadi store legasi. Ya. Nah, Jul, tadi di awal tuh kan saya bilang Anda vokalis band metal. Nah, untuk store legasi sendiri apakah juga menerima titipan di luar pada band Anda? Ya, menerima. Hanya saja untuk beberapa tahun terakhir termasuk saya dan Harry juga kemarin sempat ngebahas ya tentang attitude. Attitude teman-teman yang konsinasi. Ya. Jadi pemahaman teman-teman kalau mungkin ya, kalau menurut kami sih di Singkawang, kami karena kami pernah berdiskusi, teman-teman di Singkawang itu punya kaos nitip tiap bulan lagi. Oh, kayaknya. Sedangkan fungsi store, fungsi produk mereka berada di display kita itu sebenarnya adalah sama-sama untuk mempromosikan. Kita memiliki tempat, artinya mereka tidak harus memiliki toko dulu. Tidak seberat kita dulu kan? Ya, yang merintis ya. Yang merintis sebenarnya juga ada kemudahan bagi teman-teman, baik band ataupun clothing. Nah, hanya saja memang mungkin supaya untuk kedepannya memang lebih bisa di-prepare. Oke, Jul, sebentar. Jadi ada yang menarik bahwa teman-teman katakan titip edar ya, titip edar kemudian harus menagih dalam waktu sebulan. Ya. Nah, ini agak menarik karena bagaimana Anda membuat appointment itu dulu sebelumnya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, kalau dulu mungkin karena ini ya pertemanan kali ya. Nah, ini dia. Ini deh pertemanan pada akhirnya untuk ke depan ya memang salah satu yang membuat kita menjadi mengkoreksi semua ini ya memang karena bisnis, dan kedua juga ya kita pengen bikin bahwa
ini merupakan bisnis yang seharusnya memang menjadi ladang kreatif gitu. Oke. Baik itu memang dulu perjanjiannya hanya kamu titip di sini, tolong bantu dipromosikan, ya kan? Sederhananya seperti itu ya. Sederhananya seperti itu. Ternyata Ya hanya sekedar ya udah gitu, titip aja udah gitu. Beda kalau untuk sekarang yang saya amati kan, untuk di Jawa, mungkin di Bandung, Jogja, Jakarta, mereka bahkan di sana memiliki rule, memiliki aturan untuk menerima sebuah brand ataupun merchandise band. ada kelayakan ya, ada kelayakan ya. Tidak semua bisa masuk ya. Kelayakan dari kualitas. Oke, ada standarnya lah. Ada standar ya, ada standar. Terus juga kalau di sana posisi display itu menentukan berapa potongan yang harus diberikan kepada toko, ya kan? Berarti memang kalau dilihat berarti ada spot-spot tertentu yang bisa dijual ya, bahasanya Ya. Berarti bisa direbutkan. Ya, untuk di kota-kota besar. Ya, artinya kalau kita melihat di sana lebih cerdas ya. Lebih cerdas. Bukan berarti teman-teman di Singkawang, pelaku-pelaku di Singkawang lebih picik. Tapi kenapa tidak belajar hal seperti itu? Nah, kan seperti itu. Bukan picik sih, artinya berusaha lah buat lebih kreatif lagi gitu. Misalnya gini nih, mereka cetak kaos ya, artinya mereka kan harus menampilkan mock up ke tukang sablon nih. Seharusnya itu juga bisa menjadi bahan promosi mereka. Jadi tanpa foto pun, ya kan, seharusnya mereka sudah bisa gitu. Nah, yang paling kadang yang lucu juga itu biasanya adalah masalah surat jalan. Berapa sih kaos yang masuk di kita? Warnanya, ukurannya, ya kan? Bahkan juga kadang tag label tuh nggak ada, harga tuh nggak ada. Seharusnya itu kan sudah menjadi standar mereka. Nah, sedangkan fungsi tag itu kan sangat penting. Ya, untuk dikenal kan, lebih dikenal. Ketika orang membeli brand mereka, maka tag itu dibawa pulang. Bahkan ada tipe-tipe konsumen yang mengkoleksi tag mungkin di gantungan kunci lemari. Oke, ya. Dulu pernah dulu ya. Kalau di kos-kosan, di cermin. Wah, itu banyak banget tuh. ID card juga dikoleksi kalau pernah main. Oke, Jul, kita belum mau closing, tapi satu hal yang tadi menarik. Jadi lebih baik atau lebih memutuskan berteman bisnis atau berteman biasa saja kalau dalam hal store nih. Kan kita punya teman. Untuk pelakunya juga clothingan. Lebih baik berteman bisnis. Itu kan teman juga ya, maksudnya, atau dengan lu adalah berteman aja, nggak bisa bisnis. Nah, untuk gimana? dulu mungkin tapi sekarang mungkin lebih ke kita coba. Kalau misalnya mau berbisnis, ya kita obrolin dulu lah. Yang penting orang lain juga ya, daripada teman sendiri ya. Kita harus bikin rule lah. Biar gak ribet, Bang. Bukan, sebenarnya kayak ada trauma tersendiri nih. Nanti kita ngobrol lagi. Kok kayak dalam banget traumanya sama temen ya. Emang kadang memang gitu, temen tuh udah gak makan nasi, men. Temen udah makan temannya. Tetap kembali lagi di Manusia Pagi. Jul, ini sih agak nyata-nyata tadi ya. Jadi ada trauma apa dengan berbisnis dengan teman? Ya, boleh kali di-share dulu sama teman-teman di sana. Trauma sih enggak, Bang. Maksudnya dengan YouTube-nya Manusia Pagi ini, jadi saya harap kita sama-sama diancam. Saya harap maksudnya kita bersama gitu membangun Singkawang dengan lebih baik. Itu kan hal yang tidak sulit kalau menurut saya ya. Persiapan untuk sablon mock up itu kan bisa di-share. Jadi yang nyampe ke toko udah dengan mungkin background, anggap mungkin backgroundnya hitam polos atau putih polos, itu kan bisa dikerjakan di aplikasi. Jadi selama ini memang tidak ada seperti itu ya? Ada beberapa, ada yang maksudnya 80%, ada yang 70% progresnya gitu. Tapi yang menyampai 100% kalau menurut saya itu masih belum lah. Bahkan mungkin saya juga seperti itu gitu waktu nitip ke mungkin teman-teman di Pontianak. Artinya edukasi kita ke sana belum ngeh nih tentang
Oh, fungsi tag, fungsi mock up, terus juga fungsi promosi di- Produk, ya, untuk produk di atau mungkin story. katalog kali ya. Ya, katalog, Bang. Itu sangat Ya. penting kan. Jadi orang bisa tahu selain main Ya. di medsos juga Ya. katalog itu hard copy juga penting. Ya, surat jalan, Ya. email, masing-masing pegang gitu kan. Biar tidak ada miss gitu. Biar tidak ada dusta di antara kita. Ya, Cie. kan jadi sehat bisnisnya. Mereka juga pasti kalau cepat habis barangnya di toko kita kan jadi bisa cepat putar lagi. lipat lagi kan, Nah, masuk lagi juga barang. lagi tukang sablon bisa jalan lagi gitu. Jadi bisnis kreatifnya di Singkawang tetap masih bisa. Oke Jul, karena anda tadi ini pasti ada hubungannya. Anda kan dengan band hardcore. Ya. Nah, untuk Store Legacy sendiri apakah harus dalam tanda kutip mengkhususkan band yang warnanya kurang lebih seperti Anda? Oh, ya. Atau maksudnya dalam genre yang Hmm. metal deh, Ya. skenanya seperti itu, atau boleh nih di luar daripada yang Anda harapkan? Kalau Untuk Legacy loh ya, untuk Ya. Legacy maksudnya. Oh, brand Legacy atau Enggak, maksudnya yang Toko, mau nitip. toko. Oh, Nah, iya. yang mau nitip apakah harus metal juga? Ya. Kan itu seperti itu. mana ya kemarin? Oh, itu ada di situ tuh. Itu ini. Ntar boleh saya ambil ya. Nah, ini Hometown. Ini band hip hop. Hip hop? Grup hip hop dirilis oleh Indohoy Apparel. Ya. Ini Indohoy Apparel nih clothing Singkawang juga. Oke. Nah, untuk saat ini ya kita support sih selama ini kan, cuman memang mungkin baru Indohoy Aja yang masuk ya. aja yang masuk. Nah, berarti kan tidak menutup kemungkinan siapa aja boleh Siapa ya. aja. Dulu banyak Bang di tahun 2014 atau 2013. Bahkan sebelum embel-embel lokal pride itu muncul. Oh, malah sebelum itu ya. Malah Lebih ngeri ya pergerakannya. lebih ngeri. Hampir semua bisa dibilang di lingkungan saya, di lingkungan teman-teman di underground musik, hampir bisa dibilang satu orang personil di dalam band biasanya punya clothingan. Oke, Zul, ini kan berarti Anda membuka diri juga kan, dalam artian Legacy tidak terfokus pada tadi ada underground atau metal. Nah, kalau saja ada yang mau bekerja sama nih atau menitip produknya tapi tidak ada atmosfer apapun dengan band, dia cuma seorang yang jago desain, dia bikin, dia titip. Oh, ada Bang, cuman kaosnya udah sold. Si Denny Desastra. Nah, kemarin dia cetak artworknya. Ya. Alhamdulillah sold out. Nah, jadi kita terima. Wah, keren ya berarti ya. Jadi saya pikir saya nggak geri-geri dikit nih, geri-geri sedep gitu maksudnya. Jadi gini, kadang kan orang kan Ya. dengan genre yang dia anut juga kan kadang nggak di sini nggak bisa kayak begituan. Nah, ternyata tadi udah dibuktikan ada Hometown 06 ya. Hometown Kemudian 06. juga tadi ada Denny Desastra, Desastra. juga dari artworknya juga bisa berarti Way Rejected dari Pontianak juga ada ya. Oke. Ya kalau dulu sih ada Secret Weapon dari Pontianak. Ya itu kan mereka pelaku band, maksud saya yang di luar daripada band Oh, bisa iya. ya seperti Bisa, Denny tadi ya. banyak. Oke. Jul, apa ya? Yang menarik dari ini adalah Anda berusaha untuk mengakomodir mereka. Ya. Katakan ini jadi wadah kan, Ya. siapa aja bisa nitip. Nah, kalau boleh tahu pergerakan dengan barang mereka yang masuk ke sini dengan Legacy sendiri, impact-nya apa sih? Impact-nya mungkin. Impact yang lebih terasa jelas ya simbiosis mutualisme lah pasti kan. Teman mereka bakal lihat toko kita, Salah satunya. Ada lagi customer kita ya juga pasti bakal tahu dengan Ada produk baru ya. produk Oke. mereka gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya kalau memang untuk promosi ya. Tapi kalau untuk dari segi bisnis ya pastilah mereka juga di sini kan membantu kita jadinya. Display kita jadi lebih full, Lebih rame ya. lebih rame. padat gitu ya. Terus juga dari penitipan itu kan ada konsignasi. Nah itu untuk mungkin kita Operasional segala macam. operasional. Oke, kalau dari produk Legacy sendiri ada juga. Produk Legacy Nggak, maksudnya all item apa saja yang sudah dibuat maksudnya? Sementara Konsentrasi di yang kalau untuk sekarang itu ya masih di kaos, terus topi,
Shopee Snapback, ada ya, Snapback, ya. Five Panel, terus Benny. Kebetulan Benny-nya lagi proses produksi. Oke. Kaosnya proses produksi juga. Tas juga kita pernah bikin. Nah, yang belum kesampaian itu adalah mungkin celana. Celana pendek. Celana pendek, panjang. Jeans atau Jeans chino pengen juga. Oh, oke. Terus tas pernah ya. Sepatu juga saya pengen tuh, sepatu tuh. Nah, berarti itu kan itu udah dalam catatan, hanya Udah belum sampai jadi ya. agenda. Nah, kalau saya cuma percaya satu, kalau mimpi itu pasti pakai beli. Iya. Gimana dengan Anda? Hmm, Percaya nggak mimpi itu harus dibeli? harus. dibeli. Kita tutup dulu, kita sembari di Manusia Pagi tetap ngopi, jangan lupa tambah kopinya, obrolan dengan Juli tetap seru. Agak panas tapi ada kopinya, jadi agak adem dikit. Tetap di Manusia Pagi.